Islam menghilang lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Dengan lebih dari 2 miliar pengikut, Islam berdiri sebagai salah satu kekuatan paling dahsyat di planet ini. Namun saat ini, ada sesuatu yang menghancurkannya dari dalam. Seluruh generasi meninggalkan agama ini. Masjid-masjid di barat lebih kosong dari sebelumnya. Di beberapa negara mayoritas Muslim, gelombang dekonversi bawah tanah meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak ada perang, tidak ada invasi asing, hanya satu musuh yang diam, modernitas. Ia menyebar seperti api. Anda akan terkejut. Like video ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lewatkan sedetik pun, karena 5 menit terakhir akan mengungkapkan apa yang tidak ingin Anda dengar dari siapapun yang berkuasa. Apakah Anda siap menghadapi kebenaran yang sedang membentuk kembali dunia Muslim saat ini? Di seluruh kota-kota Muslim yang dulunya ramai, dari jalanan Jakarta yang sibuk hingga jantung bersejarah Casablanca, keheningan yang mendalam mulai terasa. Adzan, panggilan salat Islam yang pernah menandai ritme kehidupan sehari-hari, telah lenyap dari banyak lingkungan. Masjid-masjid yang dulu dipenuhi jamaah kini terbengkalai, dialihfungsikan menjadi kafe, pusat kebugaran, atau bahkan terlupakan sama sekali. Apa yang awalnya merupakan pergeseran lambat telah meletus menjadi tren global yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 20 tahun, Islam mengalami kemunduran yang begitu tajam dan tiba-tiba sehingga mengancam akan menghapus tradisi spiritual yang telah ada selama berabad-abad. Bukan melalui perang, bukan melalui penganiayaan, melainkan melalui kekuatan sinyal Wi-Fi yang senyap dan tak terlihat. Hanya sedikit yang dapat meramalkan bahwa perangkat di saku kita, ponsel pintar, akan menjadi kekuatan paling dahsyat yang pernah menghadang agama terorganisir. Namun, seiring miliaran orang mendapatkan akses instan ke internet, teks-teks suci, ajaran tradisional, dan para pemimpin agama kini bersaing dengan algoritma, influencer, dan gangguan digital. Di dunia di mana informasi menyebar lebih cepat daripada khotbah apapun, pilar-pilar iman yang telah lama ada menghadapi krisis eksistensial. Struktur yang menyatukan Islam sedang diurai, bukan oleh pedang atau skandal, melainkan oleh gesekan dan mesin pencari. Dan yang lebih mengerikan, ini bukan pertama kalinya agama menghadapi pergolakan seperti itu. Mari kita kembali ke Eropa abad ke-15. Seorang penemu Jerman bernama Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak tanpa disadari memicu salah satu pergeseran paling dahsyat dalam sejarah keagamaan. Hingga saat itu, Gereja Katolik mengendalikan kitab suci yang terkunci dalam bahasa Latin dan hanya ditafsirkan oleh para pemimpin gereja. Namun, ketika Alkitab akhirnya diterjemahkan dan dicetak dalam bahasa-bahasa umum, umat beriman awam dapat membaca dan menafsirkannya sendiri, dan apa yang mereka temukan mengejutkan mereka. Kontradiksi, penyalahgunaan, dan ritual yang tidak lagi selaras dengan kitab suci. Martin Luther lah yang menyalakan sumbu, memakukan 95 tesisnya di pintu gereja, dan menyerukan penjualan indulgensi oleh gereja, sebuah transaksi yang menukar keselamatan dengan perak. Protesnya, yang dulu hanya bisikan lokal, berubah menjadi revolusi yang menggelegar berkat kekuatan kata-kata tercetak. Revolusi itu, yang dikenal sebagai Reformasi Protestan, menghancurkan otoritas keagamaan yang terpusat selama berabad-abad. Denominasi yang tak terhitung jumlahnya lahir. Pemikiran spiritual menjadi terdesentralisasi, dan monopoli gereja atas keselamatan lenyap hampir dalam semalam. Orang-orang mulai terlibat langsung dengan iman mereka, bergulat dengan kitab suci, dan menolak praktik-praktik yang terasa hampa atau dipaksakan. Dan sekarang, lebih dari 500 tahun kemudian, Islam menghadapi perhitungan yang serupa, kecuali mesin cetak telah digantikan oleh YouTube, TikTok, dan chatbot AI. Di era digital, siapapun dapat mempertanyakan, menantang, atau menafsirkan ulang ajaran agama dengan satu ketukan. Satu-satunya rantai pengetahuan suci yang diwariskan melalui para cendekiawan runtuh di bawah beban misinformasi viral, komentar tanpa akhir, dan keraguan yang disamarkan sebagai diskusi. Bagaimana jika kekuatan yang membuat agama global berkembang selama berabad-abad kini menjadi panggung bagi kehancurannya? Kisahnya dimulai bukan di Timur Tengah, tetapi di Eropa selama pergeseran seismik yang dikenal sebagai pencerahan. Ketika sains, pemikiran rasional, dan skeptisisme filosofis
melonjak pada abad ke-17 dan ke-18, cengkeraman tradisional agama, khususnya Kristen, mulai melemah. Sekularisme secara bertahap berakar, menggantikan doktrin-doktrin yang telah berusia berabad-abad. Pada abad ke-21, negara-negara seperti Swedia, Prancis, dan Inggris melaporkan tingkat kepatuhan agama yang rendah secara historis, dengan lebih dari 70% mengidentifikasi diri sebagai ateis, agnostik, atau sekadar spiritual tanpa ikatan dengan agama yang terorganisasi. Revolusi ini tidak terjadi dalam semalam. Dimulai dengan mesin cetak, mesin sederhana yang memicu pemberontakan intelektual modernitas. Tetapi, sementara Kristen bertahan dari badai ini, Islam tampak tidak tersentuh selama berabad-abad. Mengapa? Karena Islam yang muncul pada abad ke-7 melalui klaim kenabian Muhammad dan Mekah secara struktural berbeda. Ia menggabungkan tema-tema Yahudi Kristen seperti kisah Adam, Nuh, dan Musa, tetapi membingkainya dalam konteks Arab yang unik. Berbeda dengan Kristen yang terpecah dan berkembang melalui konflik, konsili, dan reformasi, Islam mempertahankan kendali terpusat melalui kekaisaran dan otoritas keagamaan. Kendali ini tidak pasif, kendali ini diperkuat. Ketika Kristen bergulat dengan Galileo dan kemudian menerima evolusi di beberapa wilayah barat, Islam seringkali tidak tergerak. Menurut studi Pew Research tahun 2018, hanya sekitar 27% Muslim di berbagai negara yang menerima evolusi dibandingkan dengan 68% umat Kristen di negara-negara maju. Perbedaannya adalah fleksibilitas intelektual versus penolakan dogmatis. Namun, kendali tidak berhenti pada sains. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, apa yang disebut perang murtad meletus. Suku-suku yang meninggalkan Islam menghadapi penindasan brutal yang dipimpin oleh Abu Bakar, khalifah pertama. Dosa mereka bukanlah kekerasan, melainkan kekafiran. Kemurtadan diperlakukan sebagai pengkhianatan. Sejak awal, strategi bertahan hidup Islam sangat jelas. Persatuan melalui rasa takut, kesetiaan, dan pemaksaan. Mekanisme pertahanan yang kokoh ini bekerja dengan sangat baik selama lebih dari 1 milenium. Namun, ada konsekuensinya. Penindasan reformasi internal ketika bertanya menjadi pelanggaran yang dapat dihukum, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Quran dan diperkuat oleh hadis yang mengutuk umat Islam yang ingin tahu. Hasilnya adalah budaya di mana perubahan tidak hanya dihalangi, tetapi juga dianggap berbahaya. Keterbelakangan intelektual yang mengikutinya bukanlah suatu kebetulan, melainkan memang disengaja. Selama berabad-abad, kekakuan ini menjaga persatuan dan kemurnian doktrin. Namun, disinilah letak paradoksnya. Sistem yang menekan evolusi pada akhirnya runtuh di bawah beban stagnasi. Dalam dunia global yang didorong oleh perubahan cepat, penyelidikan terbuka, dan kemajuan ilmiah, sistem kepercayaan apapun yang menolak beradaptasi berisiko menjadi usang. Perlawanan Islam terhadap reformasi internal yang dulunya merupakan sumber kekuatannya, kini mungkin menjadi kerentanan terbesarnya. Ketika generasi muda di Timur Tengah dan sekitarnya mulai mempertanyakan keyakinan yang diwariskan, mengakses informasi global, dan menuntut akuntabilitas, fondasinya mulai goyah. Bukan karena serangan dari luar, melainkan karena ketegangan di dalam. Selama berabad-abad, perbedaan pendapat dalam Islam sebagian besar merupakan penderitaan pribadi. Pertanyaan-pertanyaan terpendam di hati dibungkam oleh rasa takut, stigma, dan kendali otoriter. Namun, revolusi digital telah membuka lebar kesunyian itu. Internet, dengan jangkauan tanpa batas dan anonimitasnya, telah menjadi medan pertempuran bagi keyakinan, keraguan, dan dekonstruksi. Menurut survei tahun 2023 oleh mantan Muslim Amerika Utara, 78% mantan Muslim mengidentifikasi forum daring sebagai katalis utama bagi pertanyaan-pertanyaan keagamaan mereka. Seorang peserta Saudi mencatat bahwa menemukan orang lain yang menyimpan keraguan serupa seperti keluar dari penjara kesepian. Di negara-negara di mana meninggalkan Islam dapat dihukum mati, dunia digital menawarkan lebih dari sekadar informasi. Ia menawarkan pembebasan. Melalui forum, blog, dan media sosial, ribuan orang telah mulai mengupas lapisan-lapisan teologis yang telah berusia berabad-abad.
mengungkap kontradiksi dan keraguan moral yang telah lama tak tertantang. Di dunia yang pernah diperintah oleh elit agama yang sempit, tiba-tiba setiap ponsel pintar menjadi portal menuju narasi alternatif. Dan setiap pencarian Google, sebuah tindakan pemberontakan, membuat otoritas keagamaan yang dulu mendikte kebenaran spiritual, kini mendapati otoritas mereka runtuh. Hanya dengan satu klik, dominasi mereka dirobohkan oleh interpretasi sumber terbuka dan debat tanpa sensor. Anda mungkin berpikir fenomena ini terisolasi atau dibesar-besarkan, tetapi angka-angka ini sungguh menyadarkan. Pew Research melaporkan bahwa 24% individu yang dibesarkan sebagai Muslim di Amerika Serikat telah meninggalkan agama mereka. Tingkat disafiliasi yang hampir identik dengan mantan Kristen di wilayah yang sama. Dalam skala global, tren ini lebih sulit diukur karena adanya sensor dan hukum kemurtadan yang keras. Namun, tanda-tanda pergolakan tidak salah lagi. Di Arab Saudi, sebuah negara di mana ateisme secara hukum disamakan dengan terorisme, survei mengungkapkan bahwa hingga 25% anak muda sekarang mengidentifikasi diri sebagai non-religius. Itu 1 dari 4 anak muda memilih pemikiran daripada rasa takut, logika daripada tradisi. Platform digital seperti Exam Muslim di Reddit, yang sekarang menampung lebih dari 400.000 anggota, dan tagar viral seperti Ex-Muslim, telah membangun tempat perlindungan solidaritas bagi mereka yang melarikan diri dari keyakinan. Ini bukan ruang gema yang terisolasi. Mereka adalah jaringan global yang dinamis yang memberdayakan individu untuk berbicara, terhubung, dan merekonstruksi identitas mereka. Sosiolog menyebutnya komunitas terkait iman virtual tanpa batas yang tidak dibatasi oleh negara atau masjid. Seperti yang dikatakan Dr. Samina Ali dari Universitas Georgetown, apa yang sedang terjadi tidak kurang dari bersejarah. Demokratisasi interpretasi Islam yang menantang monopoli ulama dan mengundang refleksi pribadi. Tembok otoritas keagamaan yang dulunya tak tersentuh runtuh di tangan generasi yang lahir dengan Wi-Fi dalam nadinya. Ketika seorang remaja berusia 16 tahun di Indonesia secara terbuka menantang fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Al-Azhar dan mendapatkan dukungan luar biasa di X, yang sebelumnya Twitter, itu menandakan lebih dari sekadar pembangkangan anak muda. Itu menandai terurainya dominasi agama yang telah berusia berabad-abad. Ini bukan kasus yang terisolasi. Menurut survei nilai dunia antara tahun 2012 dan 2022, ketaatan beragama di kalangan Muslim di bawah 30 tahun di Turki, Lebanon, dan Tunisia turun sebanyak 17%. Sebagai gantinya, identitas baru berakar, spiritual, tetapi tidak religius. Kategori ini hampir 3 kali lipat ukurannya, terutama di negara-negara di mana tradisi pernah memegang cengkeraman yang tak tergoyahkan pada keyakinan. Iran mungkin menawarkan ilustrasi paling dramatis dari pergolakan ini. Sebuah studi inovatif tahun 2020 oleh GAM Institute mengungkapkan bahwa meskipun 78% orang Iran masih menyatakan keyakinan kepada Tuhan, hanya 32% yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim Syiah. Yang lebih mengungkap lagi, 47% responden mengatakan mereka telah sepenuhnya meninggalkan agama, dengan hanya 30% yang masih mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Sebuah kontradiksi yang mencengangkan dengan klaim resmi pemerintah tentang 99,5% penganut Muslim. Dalam masyarakat di mana keselarasan agama telah lama ditegakkan oleh negara, angka-angka ini menceritakan kisah sebuah bangsa yang diam-diam namun tegas membentuk kembali identitas spiritualnya. Evolusi ini dipercepat secara daring. TikTok, YouTube, dan platform lainnya telah menjadi arena digital di mana pertanyaan-pertanyaan tabu tentang Islam kini diperdebatkan secara terbuka dan seringkali dengan satir. Para pengguna mendiskusikan segala hal, mulai dari pernikahan Muhammad dengan Aisyah dan pelarangan anjing serta musik, hingga kredibilitas mukjizat seperti terbelahnya bulan dan kenaikan ke surga dengan kuda bersayap. Di negara-negara di mana mengajukan pertanyaan semacam itu, dulunya dapat mengakibatkan hukuman penjara, atau lebih buruk lagi, internet telah menjadi tempat perlindungan bagi keraguan, eksplorasi, dan transformasi. Influencer seperti Apostate Prophet dan pemikir seperti Ayaan Hirsi Ali telah muncul sebagai suara mantan Muslim yang berani,
menarik jutaan orang dan membuka jalan yang tak terbayangkan satu generasi lalu. Dr. Mustafa Akyil, seorang peneliti senior di Cato Institute, membandingkan lintasan Islam saat ini dengan apa yang dialami agama Kristen selama berabad-abad. Hanya saja, sekarang hal itu terjadi dalam beberapa dekade. Berkat penyebaran ide yang cepat secara daring, Islam menghadapi reformasi bukan melalui para teolog, tetapi melalui influencer, budaya meme, dan dialog tanpa filter. Pada tahun 2025, platform global yang dulu takut akan reaksi keras mulai menayangkan film dokumenter dan serial fiksi yang secara terbuka mengkritik sejarah Islam. Bandingkan dengan tahun 2010 ketika outlet media mundur dari penerbitan kartun Muhammad. Pergeseran ini tidak hanya budaya, tetapi sistemik. Sekarang beritahu kami, apakah Anda memperhatikan pergeseran ini di sekitar Anda? Apakah agama masih sakral di tempat Anda tinggal atau sedang didefinisikan ulang? Keruntuhan identitas keagamaan di masyarakat mayoritas Muslim semakin cepat, dan data menunjukkan kisah yang terlalu masif untuk diabaikan. Menurut survei global tahun 2024 oleh Technology and Religion Institute, negara-negara dengan akses internet lebih dari 85% mengalami disafiliasi agama dengan tingkat hingga 4 kali lebih tinggi daripada negara-negara dengan konektivitas kurang dari 40%. Persamaan ini kini tak terbantahkan. Semakin bebas arus informasi, semakin cepat pula agama institusional kehilangan cengkeramannya. Transformasi ini tidak hanya datang dari para reformis internal. Kritikus Barat yang dulu berhati-hati terhadap Islam kini terlibat lebih bebas. Dari kritik Christopher Hitchens yang tanpa penyesalan hingga badai budaya yang dipicu oleh South Park pada tahun 2006 dan perhitungan global setelah serangan Charlie Hebdo pada tahun 2015. Batas-batas tentang apa yang dapat dikatakan tentang Islam telah digambar ulang secara permanen. Momen-momen ini tidak hanya memicu kontroversi, tetapi juga melubangi tabu global, memaparkan Islam pada lensa kritis yang sama yang diterapkan pada semua sistem kepercayaan lainnya. Dampaknya sangat besar. Apa yang dulu dianggap sakral kini rutin, dipertanyakan, disindir, dan diperdebatkan. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Muhammad Tahiti telah mengeluarkan peringatan keras. Ini menjadi tsunami yang tak akan mampu ditahan oleh komunitas kita. Namun, tsunami itu tidak melambat, ia justru semakin cepat. Sebagai balasan, pemerintah Islam otoriter seperti Iran, Arab Saudi, dan Pakistan menggandakan tindakan keras digital, mengintensifkan pengawasan dan sensor untuk membungkam perbedaan pendapat daring. Namun, hasilnya kontraproduktif. Internet pada dasarnya terdesentralisasi, dan untuk setiap situs web yang diblokir, muncul solusi alternatif. VPN, aplikasi pesan terenkripsi, dan influencer anonim telah membuat hampir mustahil untuk membungkam suara-suara yang dulunya hanya bisikan. Faktanya, setiap blogger yang dipenjara dan unggahan yang dilarang kini bertindak sebagai pemicu, menyulut gerakan perlawanan global yang lebih luas. Penindasan tak lagi mengandung kritik, ia justru menyebarkannya. Dinamika baru ini telah memicu siklus kebangkitan yang tak terelakkan. Setiap tindakan penyensoran tidak berujung pada kesunyian, melainkan pada lebih banyak pertanyaan dan lebih banyak orang yang mencari jawaban di luar narasi yang telah disetujui. Islam, agama yang dulu menghancurkan keturunan dengan kekerasan, kini menghadapi penolakan langsung dari jutaan orang yang tak lagi menerima kebenaran warisan tanpa pengawasan. Era digital telah melucuti para penjaga gerbang. Kini, siapapun yang memiliki ponsel pintar dapat meneliti, merenung, dan mencapai kesimpulan mereka sendiri, dan kebebasan itu telah menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi Islam. Tentu saja, beberapa pembela masih melawan dengan klaim yang sudah lazim. Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dan secara dangkal, hal itu memang benar. Namun, kebenaran yang lebih dalam jauh lebih suram. Pertumbuhan ini tidak didorong oleh perpindahan agama massal atau kebangkitan ideologis. Pertumbuhan ini hampir seluruhnya didorong oleh angka kelahiran di negara-negara terbelakang. Negara-negara seperti Niger, Somalia, dan Afghanistan, di mana rata-rata perempuan memiliki antara 4 dan 7 anak,
mendistorsi angka global. Ini juga merupakan negara-negara dengan beberapa tingkat pendidikan perempuan, kesempatan ekonomi, dan akses layanan kesehatan terendah di dunia. Seperti yang berulang kali dikonfirmasi oleh studi modern, ketika perempuan diberdayakan melalui sekolah, otonomi, dan kesempatan, tingkat kesuburan menurun, dan dengan itu, kepatuhan buta terhadap tradisi agama. Di banyak negara mayoritas Muslim, kendala budaya dan akses terbatas terhadap pendidikan membatasi perempuan pada peran domestik tradisional. Dinamika ini secara alami mengarah pada tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Namun, begitu keluarga Muslim bermigrasi ke Barat, pergeseran itu tidak dapat disangkal. Hanya dalam 1 atau 2 generasi, tingkat kelahiran mereka turun drastis. Di Jerman dan Amerika Serikat, misalnya, wanita Muslim sekarang rata-rata memiliki antara 1 hingga 2 anak, hampir identik dengan rekan-rekan non-Muslim mereka. Mengapa penurunan tajam ini terjadi? Jawabannya terletak pada akses ke pendidikan, pilihan reproduksi, dan kebebasan pribadi. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa setiap tahun tambahan sekolah untuk wanita Muslim menurunkan kesuburan sekitar 3 anak. Menurut basis data pendidikan global UNESCO, sebuah studi komprehensif di Prancis mengungkapkan bahwa imigran Muslim generasi ketiga telah menurun dari rata-rata 5 sampai 8 anak per perempuan menjadi hanya 2 atau 1. Angka yang tidak dapat dibedakan dari populasi penduduk asli Prancis. Bank Dunia telah mendokumentasikan bagaimana peningkatan PDB di negara-negara mayoritas Muslim berkorelasi dengan penurunan ketaatan beragama, terutama di kalangan profesional. Negara-negara Teluk yang kaya, meskipun telah menggelontorkan miliaran dolar untuk pendidikan Islam, kini menghadapi sekularisme dan kekecewaan kaum muda yang semakin meningkat. Tren ini bahkan lebih mencolok di negara-negara demokrasi Barat. Kemurtadan sedang melonjak. Penelitian Pew menunjukkan bahwa antara 23% dan 25% Muslim Amerika yang dibesarkan dalam agama tersebut akhirnya meninggalkannya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, antara 50% dan 70% dari mereka yang masuk Islam di Amerika Serikat kemudian meninggalkannya. Hal ini menciptakan sebuah paradoks. Islam mendapatkan lebih banyak mualaf, tetapi kehilangan lebih banyak di antara pengikutnya yang dilahirkan dan yang kembali daripada yang dipertahankannya. Jadi, apa yang sebenarnya mendorong apa yang disebut pertumbuhan Islam? Itu bukan kebangkitan spiritual. Itu adalah inersia demografis yang sebagian besar ditopang oleh angka kelahiran yang tinggi di wilayah-wilayah terbelakang. Namun, inersia itu memudar dengan cepat ketika keluarga-keluarga yang sama itu berintegrasi ke dalam masyarakat yang menekankan kesetaraan, hak-hak individu, dan kebebasan berpikir. Seiring meluasnya akses internet dan pendidikan, ajaran agama tradisional menghadapi ancaman eksistensial. Sebuah generasi baru sedang muncul, generasi yang tidak puas hanya dengan menghafal ayat-ayat, tetapi ingin memahami dunia. Namun, agar transformasi ini berakar sepenuhnya, kondisi-kondisi tertentu harus dipertahankan. Reformasi tumbuh subur dalam masyarakat yang melindungi kebebasan berbicara, mendorong eksplorasi intelektual, dan menolak pengaruh fundamentalis agama. Dalam demokrasi Barat modern, ini berarti memperjuangkan hak individu untuk mempertanyakan, menafsirkan ulang, dan bahkan menolak ajaran tradisional tanpa persekusi. Meskipun migrasi menyebarkan keberagaman, migrasi juga dapat mengimpor sistem pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai sekuler, terutama ketika pendatang baru menetap di daerah-daerah kantong yang menolak integrasi. Inilah sebabnya mengapa pelestarian wacana terbuka tidak dapat dinegosiasikan. Masyarakat yang menjunjung tinggi kemajuan harus melindungi hak untuk mempertanyakan, bahkan mengkritik ide-ide sakral, karena kebebasan intelektual adalah benih dari setiap transformasi yang bermakna. Sebagaimana mesin cetak pernah mendemokratisasi pengetahuan dan memicu revolusi di seluruh Eropa, internet saat ini melakukan sesuatu yang bahkan lebih besar dalam skala global. Di berbagai benua, mantan Muslim, pemikir liberal, cendekiawan reformis, dan pemuda yang ingin tahu berinteraksi satu sama lain, bukan di masjid, melainkan di forum, podcast, dan kolom komentar.
Pertukaran gagasan tanpa batas ini telah mengikis fondasi ortodoksi yang kaku dan menanamkan akar baru bagi reformasi. Faktanya, sejarah mungkin suatu hari nanti mencatat bahwa Islam tidak direformasi dengan pedang atau revolusi, melainkan oleh server, ponsel pintar, dan akses internet. Di dunia saat ini, masa depan Islam mungkin tidak ditentukan oleh para imam atau ulama, melainkan oleh algoritma, percakapan, dan komunitas digital yang mengabaikan batas-batas dan melewati penjaga gerbang. Apakah Anda melihat ini sebagai pembebasan atau erosi, tergantung di mana Anda berdiri? Namun, satu hal yang pasti, narasinya sedang bergeser dan tidak ada jalan kembali. Jadi, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah Islam akan berubah, melainkan seberapa cepat dan seberapa dalam ia akan dibentuk kembali oleh generasi yang menolak untuk diam. Kepada para penonton yang menyaksikan ini, tetaplah terinformasi, lindungi kebebasan Anda untuk berbicara, dan dukung platform yang menantang status quo. Karena di era informasi, diam adalah keterlibatan. Apa pendapat Anda? Apakah internet kunci transformasi Islam? Ataukah kita baru saja melihat awal dari kebangkitan global yang lebih mendalam? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.